Hai Beb, udah subscribe belum? Hah? Masih belum? Ih, sok buruan cus subscribe dong, biar aku semangat terus bikin videonya. Buruan Bebs, yuk cus subscribe. Pas Bunda lihat ayah gitu, ada nggak sih kalimat yang pengen disampaikan ke ayah dari lubuk hati Bunda gitu ya, kayak nguatin ayah gitu? Kayak pengen, ayah, iya pasti aku bilang semangat dong gitu, atau ayah, ayo sehat gitu kan? Kamu pasti bisa melewati ini, aku bilang gitu kan. Jadi kan aku masuk tuh sama temenku, boleh berdua kan, jadi aku karena bareng temenku bisa masuk. Kayak pas di situ kaki tuh udah lemes gitu kan, udah pengen ngejubrak, udah pengen pingsan aja gitu, karena melihat ya apa ya, hal yang menjadikan yang pernah aku lihat ya itu saat itu gitu loh. Masuk tuh sama temenku, boleh berdua kan, jadi aku karena bareng temenku bisa masuk. Kayak pas di situ kaki tuh udah lemes gitu kan, udah pengen ngejubrak, udah pengen pingsan aja gitu, karena melihat ya apa ya, hal yang menjadikan yang pernah aku lihat ya itu saat itu gitu loh. Kita rumah sakit kan ada penginapan di situ kan sama saudara-saudara, sambil nunggu di telepon kan. Terus akhirnya nunggu sampai jam 12 malam nggak ada kabar juga. Terus akhirnya subuh jam 5:30, karena suamiku pakai kacamata ya. Subuh jam 5:30 tuh ditelepon, kata susternya, Bu, bapak udah sadar dan minta kacamatanya. Alhamdulillah, berarti kan udah sadar ya gitu, karena dia minta kacamata, karena dia nggak bisa ngeliat kalau nggak pakai kacamata kan gitu. Dan kebetulan anakku udah dateng kan. Dari Bandung ke Jakarta. Hari Jumat tuh udah dateng dia, Jumat sore nyampe itu dia udah dateng. Terus aku bilang karena dia belum lihat ayahnya, aku bilang ini kasihin kacamatanya gitu kan. Kita gitu buru-buru ke rumah sakit, terus kasihin lah kacamatanya itu sama anakku, karena nggak boleh masuk 2 orang, harus cuma 1 orang boleh masuk. Dia kasihin kacamata. Oh, jadi Bang Dava doang. Nah, dia masuk sendiri, terus udah gitu pas dia keluar, terus kenapa? Ayah udah sadar. Udah, ayah cuma ngasih kode gini aja. Emang kelihatan soalnya dia nggak pakai kacamata, katanya. Atau mungkin ngeliat dari baju abang kali kata. Oh ya udahlah, udah tenang lah itu kan. Udah tenang, itu masih di ruang ICU kan. Reaksi abang gimana pas lihat ayah kondisinya kayak gitu? Ya dia sempat sedih juga ya gitu. Tapi dia udah ngeliat ayahnya udah sadar gitu kan. Kalau jadi agak tenang ya. Agak tenang. Mereka aku ngeliatnya dia belum sadar. Jadi dari proses dibius sampai sadar itu kurang lebih berarti almost 22 jaman lah kurang lebih. Jadi dia nggak sadarnya 22 jaman kurang lebih. Jadi nunggu proses itu tuh takut aja, bisa aja ada sesuatu yang terjadi ya kan? Bisa aja apa yang terjadi gitu. Itu kan karena ternyata nama tindakannya itu adalah bental. Bental itu jadi saat ini adalah saat ini adalah operasi terbesar di rumah sakit itu untuk dewasa gitu. Jadi operasinya itu adalah ini dibuka. Nah, ini dibuka, dibelek gitu kan. Bayang sih lu, ini kan ada apa sih? Tulang atas yang rongga-rongga itu kan. Nah itu segitulah pokoknya. Nah itu dibelek, bayangan terus udah gitu. Ada suatu tindakan yang jantung itu dikeluarin berapa detik per berapa detik gitu kan, dikeluarin si jantung itu dari posisinya. Jadi diganti sama alat. Tapi itu per berapa detik kalau masalah aku lupa di itu berapa detik gitu. Diambil dulu. Kebayang nggak? Iya ya Allah. Bayang itu operasi yang operasi besar sekali gitu kan, karena si jantung itu sempat diambil dulu untuk berapa detik per sekian detiknya itu gitu, diganti sama alat gitu. Jadi itu kalau misalkan kata Allah udah itu bisa aja ya, maksudnya kalau umur ayah sampai di situ kayaknya ya udah pas operasi diangkat itu kan bisa aja terjadi ya. Makanya gimana, semua keluarga juga berdoa semuanya gitu kan. Udah deg-degan lah gitu kan dengan kondisi itu gitu. Karena ya semuanya sama lah, keluarga juga kaget gitu. Apa ini
gitu kan. Soalnya ayah mungkin nggak pernah sakit, tiba-tiba Dia tuh langsung, nggak pernah yang namanya dirawat sakit, paling sakit biasa aja. Iya, gitu kan. iya. Paling pusing atau udah gitu kan. Jarang juga gitu kan. Nah yang dirawat di rumah sakit malah aku gitu. Aku pernah operasi usus buntu, aku pernah, apalagi ya pernah aku dirawat di rumah sakit. Oh saya emang nggak pernah gitu. Jadi tapi sekali ceder gitu kan. Bikin kaget semua. urusannya udah langsung sama nyawa ya. Gitu kan, aduh ya Allah gitu kan. Sampai kaget apaan ini, ke aku juga kaget banget gitu kan. Karena berpikir kenapa sih harus aku yang kadang itu ngerasain, ngalamin iya, kan. kenapa harus aku gitu loh, gitu kan mikir kayak gitu. Tapi perlahan aku sadar gitu, aku mulai bahwa Allah itu memberikan cobaan sesuai dengan kekuatan umatnya kan. Iya. Jadi berarti aku bisa nggak? Bisa, berarti bunda kuat Ya, kan berarti kalau aku bisa, aku bisa ngelewatin ini, insya Allah gitu kan. Karena Allah tuh pasti memberikan cobaan sesuai dengan kekuatan hambanya, umatnya kan gitu. Kalau itu menimpa aku belum tentu kan aku kuat dan makanya setegar bunda. Iya kan? Iya, makanya itulah jadi yang yang nguatin bunda gitu, insya Allah gitu. Karena gitu, pasti aku kuat, aku bisa ngadepin ini gitu kan. Karena ya itu aku kembalinya ke situ bahwa Allah tuh memberikan cobaan pasti sesuai dengan kemampuan umat. Jadi aku berpikirnya ke situ terus gitu kan. Jadi biar aku tetap bisa nerima gitu loh. Iya, tidak ada suatu penolakan, tidak ada suatu emosi marahnya itu udah kecewa udah nggak ada lah, udah mulai terkikis lah gitu. Itu emang ada gitu kan awal, tapi udah mulai terkikis. Jadi kalau misalnya aku di saat aku down, aku ingat itu jadi semangat lagi kan. Semangat lagi karena Allah juga janji Allah itu pasti gitu kan. Akhirnya yaudah aku semangat lagi. Jadi tapi bunda bersyukur juga ya, karena prosesnya kan menurut cepet lah, sangat cepet ya kan, dari Bandung 15 hari tahu-tahu tiba-tiba kesana operasi. Kebayang nggak sih kalau yang dilama-lamain masih minum obat kan kita nggak tahu ya. Iya, makanya karena ternyata dokter di sana tuh ngeliat wah ini ternyata Cito, makanya dibilangnya Cito kan, harus segera tindakannya gitu kan. Karena kalau dokter di sana mikirnya jadi di sana itu mereka udah punya jadwalnya lah untuk operasi itu kan. Hari ini sini. Jadi kita tuh menggeser jadinya, menggeser yang jadwal yang lain ini tergeser ayah dulu karena kita gitu kan. Karena emang kondisinya ya Cito udah nggak bisa nunggu lagi gitu kan. Levelnya se-urgent gitu kan. Gitu. Jadi ya akhirnya dia si ayah tuh udah sadar tuh subuh kan, setelah 22 jam nggak sadarnya. Terus kita nunggu tuh di ICU. Terus setelah kalau di sana tuh setelah tindakan besar itu dia biasanya masuk ke ruang intermediate. Jadi pemulihan gitu ya, ruang pemulihan. Ruang pemulihan. Di ruang pemulihan itu jadi ruangannya besar, ada 8 bed, tapi dia nggak pakai skat, langsung 8 bed. Tapi nggak boleh ada yang nunggu, dia cuma ada nurse stationnya. Terus dia ada nurse-nya mungkin 2 yang jaga ya, 2 orang gantian. Terus 8 bed, tapi kadang penuh, kadang nggak. Tapi jadi, bunda boleh masuk? Nggak boleh, jadi ada jamnya cuma pas jam nengok aja. Tapi dibatasin juga ya, maksudnya nggak boleh banyak? Dibatasin juga 2 orang kalau nggak salah yang nengok, pas jam nengok juga. Dan nengoknya sehari cuma sekali, sore aja. Jadi kecuali kalau misalkan makan siang, boleh aku masuk, cuman ngasih makan doang gitu boleh. Tapi setelah itu keluar lagi gitu, boleh kasih izin. Nggak boleh ada yang nungguin, jadi emang steril juga kan, tempatnya harus steril. Terus dia emang masih dalam pantauan si susternya aja sih, dalam pantauan suster. Jadi waktu itu berarti kan hari Sabtu pagi, terus pas jam Sabtu sekitar jam 10-an kalau saya aku ditelepon lagi, bapak udah bisa dipindah ke intermediate, alhamdulillah gitu kan, nggak di ICU kan. Dia udah bisa dipindah ke intermediate, akhirnya dipindah ke intermediate itu kan. Nah kalau di intermediate kan udah bisa dipenak juga, tapi ditambahnya itu tetap sore kan, jadwalnya sore doang. Terus jadi paling siang ngasih makan gitu kan, makan siang, sudah itu keluar lagi gitu. Jadi tapi ayah udah bisa komunikasi, maksudnya udah ngobrol. Iya, tapi emang sih pas hari pertama masih agak lemes-lemes gitu kan. Terus tapi pas hari kedua gitu udah
udah bisa ngobrol biasa gitu kan. Terus jadi ya dia pemulihannya di situ, pemulihannya di intermediate itu sampai berapa hari ya, agak lama sih dia pemulihannya, jadi adalah 5 harian lah di intermediate itu, pemulihannya di intermediate itu. Dan setelah dari intermediate baru dipindah ke ruang biasa, ruang rawat inap di situ. Tapi di situ cuma sebentar sih, jadi di saat kita udah dikeluarin dari pemulihan ke rawat inap biasanya udah tidak memerlukan pemantauan lagi yang 1x24 jam gitu kan, karena bisa sama kita ditunggu ya. Bisa ditungguin sama kita gitu, jadi udah oke gitu kan. Nah di situ cuma 2 malam kok, 2 malam setelah itu akhirnya pulang gitu. Bunda masih ingat nggak waktu ayah sadar tuh ya, waktu di ruang pemulihan yang bisa ngajak ngobrol, masih ingat nggak apa yang diobrolin Bunda sama ayah? Oh ini ada apa? Ada yang bikin sedih kah atau happy? Atau dia menceritakan pengalaman dia selama dia nggak sadar. Oh gitu, sampai bisa diceritain ke Bunda? Dan itu amazing banget kalau menurut aku di saat dia nggak sadar. Bisa diceritain nggak? Atau enggak? Dia merasa ada di suatu tempat, kayak dongeng ya gitu kan, kayak cerita film-film gitu ya. Ada di suatu tempat kayak di misalkan di salah satu, kalau nggak salah kurang lebih nih di Mekah. Terus dia tetap sambil zikir kan, sambil zikir. Terus nggak lama dia ada di Madinah. Oh gitu. Jadi dia kayak pindah-pindah gitu, kayak pindah dimensi kali ya sebenarnya. Sampai pindah-pindah gitu sampai akhirnya kok aku nggak balik-balik ya gitu kan. Kok ini nggak, wah ini mungkin aku meninggal gitu kan. Oh gitu, sempat kepikir gitu. Terus dia sampai tetap zikir ya, sampai dia sadar bahwa wah ini dia meninggal gitu. Terus taunya dia mendengar, Pak, nafasnya jangan ditahan. Nah dia baru sadar itu. Nah itu baru dia sadar, waktu sadar itu seperti itu dia. Jadi itu seolah-olah kayak mimpi, tapi kok kayak nyata, ya nggak? Iya, jadi dia kayak berada di dimensi yang lain gitu kan. Di dalam dia, di saat dia nggak sadar 24 jam itu katanya dia kayak seperti gitu. itu katanya gitu. Pengalaman dia. Itu yang dia ceritakan pertama pas aku ketemu. Sedih ya. Aku nggak kebayang Bun, ya kan? Iyalah. Dan itu tuh apakah itu dia belum gitu kan. Jadi setelah itu proses recovery-nya kan kontrol. Setelah itu kan harus kontrol, terus udah gitu setelah kontrol itu dia harus mengikuti rehabilitasi medik. Jadi rehab medik itu jadi apa sih, untuk menjaga stamina jantung dia gitu kan. Jadi kayak olahraga gitu, tapi jadwalnya tuh seminggu 2 kali. Biar si jantungnya apa sih, nafasnya diatur jadi sambil melihat juga kemampuan jantungnya seperti apa gitu kan setelah tindakan itu gitu kan. Ada ngaruh nggak sama ininya kan, pernapasan segala macam. Tapi alhamdulillah nggak ada masalah gitu kan. Jadi kita di Jakarta lama banget waktu itu, jadi prosesnya lama banget di Jakarta itu. Jadi dari Maret, April, Mei kayaknya kita baru pulang ke Bandung gitu kan. Lumayan ya. Karena dia harus ada rehab mediknya gitu kan, ngikutin itu, terus harus ada bolak-balik ke dokter juga kan, kontrol. Terus waktu itu apalagi ya, banyak sih ya, terus harus kontrol ke, waktu itu pernah sakit kepala gitu, wah takut ada apa-apa gitu kan, sampai harus kita ke dokter saraf. Terus harus di CT scan juga kepalanya gitu, ternyata takutnya efek samping dari operasi kan, ternyata nggak ada apa-apa gitu. Terus tapi emang ke suara emang ada berpengaruh, jadi suaranya kata dokternya emang suaranya jadi nggak bisa keras. Terus karena pita suaranya emang ada mengalami kerusakan, efek dari operasi itu. Tapi ya sudahlah ya, gimana lagi. Tapi perlahan sih sekarang udah mulai membaik lagi suara. Berarti total dari Februari berarti kan mulai ya? Februari, Maret, April, Mei, 4 bulan ya? Pernah nggak Bunda kayak ngerasa gini, satu momen ya, kan Bunda tuh bolak-balik kan antara rumah sakit, rumah sakit, kadang mungkin nginep di rumah sakit. Pernah nggak kayak, ya Allah saya tuh capek, udahlah ya Allah saya menyerah? Cepat tindakannya, cuman di ICU dia lama 5 hari. Karena ada demam, si dokternya nggak berani. Kayak efek samping berarti ya? Aku nggak tahu ya apakah ada infeksi apa gitu kan. Soalnya kan dimasukin benda asing gitu kan ya. Jadi di ICU-nya tuh 5 hari.
lebih lama dari yang pertama, tindakan pertama gitu kan.